Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhardi, salah satu dosen di program studi Geofisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video pembelajaran pada mata kuliah Geologi Dasar. Kode mata kuliah ini adalah MPG 2101. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS yang dapat ditempuh oleh mahasiswa pada semester 2 atau semester genap. CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah Geologi Dasar yang pertama, mampu menjelaskan ilmu sains, fisika, matematika, kimia, geografi, dan geologi yang mendukung konsep geofisika. Yang kedua, mampu menjelaskan konsep geofisika secara umum dan keterkaitannya dengan ilmu-ilmu lainnya. Yang ketiga, mampu beradaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang geofisika. Yang keempat, mampu menghasilkan model matematis atau model fisis yang cocok dengan hipotesis dalam bidang geofisika. Dan yang kelima, mampu melakukan proses evaluasi terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Dari 5 capaian pembelajaran lulusan tersebut, mata kuliah Geologi Dasar ini mempunyai 5 capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adalah mampu menjelaskan ilmu geologi yang mendukung konsep geofisika. Yang kedua, mampu menjelaskan konsep geofisika secara umum dan keterkaitannya dengan ilmu geologi. Yang ketiga, mampu beradaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang geofisika. Yang keempat, mampu menghasilkan model matematis atau model fisis yang cocok dengan hipotesis dalam bidang geofisika. Dan yang kelima, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Dari 5 CPMK tersebut, kemudian diturunkan menjadi 6 sub CPMK yang menjadi tujuan dari pembelajaran mata kuliah Geologi Dasar. Ke-6 sub CPMK tersebut adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan teori pembentukan bumi dan tektonik lempeng. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan mineral dan batuan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan proses geologi, bentang alam, dan geomorfologi. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan geologi struktur dan stratigrafi. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan geologi sejarah, paleontologi, dan paleogeografi. Dan yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan peta geologi. Adapun analisis pembelajaran pada mata kuliah Geologi Dasar, sub CPMK 1, sub CPMK 2, dan sub CPMK 3 akan dicapai sebelum ujian tengah semester. Dari ujian tengah semester sampai dengan ujian akhir semester akan mencapai 3 sub CPMK, yaitu sub CPMK ke-4, sub CPMK ke-5, dan sub CPMK ke-6. Dari ke-6 sub CPMK tersebut kemudian diturunkan menjadi beberapa topik bahasan yang akan disampaikan dalam waktu 1 semester. Materi pembelajaran tersebut adalah yang pertama, teori pembentukan bumi dan lempeng tektonik. Yang kedua, mineral dan batuan. Yang ketiga, proses-proses geologi dan perubahan bentang alam. Keempat, geomorfologi. Kelima, penginderaan jauh. Keenam, geologi struktur. Yang ketujuh, stratigrafi. Yang kedelapan, geologi sejarah. Yang kesembilan, fosil. Yang ke-10, paleogeografi bumi. Dan yang ke-11, peta geologi. Mata kuliah ini mempunyai indikator penilaian. Ada 4 indikator penilaian dalam penilaian mata kuliah Geologi Dasar. Yang pertama adalah kehadiran dengan bobot 10%. Yang kedua adalah tugas mandiri dengan bobot 20%. Yang ketiga, ujian tengah semester dengan bobot 35%. Dan yang keempat, ujian akhir semester dengan bobot 35%.
Adapun video pembelajaran yang akan saya sajikan pada kesempatan ini dengan topik peta geologi yang akan mencapai sub CPMK yang ke-6, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan membuat peta geologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan mempelajari pada hari ini dengan aspek yang pertama dan kedua, nanti kita akan memasukkan penelitian secara umum dan apa yang diinformasikan oleh peta geologi. Kemudian tentunya adalah tahapan pemetaan geologi, kemudian observasi dan pemberian bantuan di lapangan. Pemberian itu identifikasi, menggambarkan. Jadi kita menggambarkan komposisi batuan, bagaimana struktur batuan, itu namanya pemberian. Kemudian terus dan pemberian. Nah ini nanti akan kita praktekkan untuk kelas dengan menggunakan kompas geologi, ya, strike dan ya. Ini juga kalau misalkan ada praktikum biologi umumnya yang kita butuh itu adalah ini, kan? Terus dan pemberian. Kemudian nanti ada simbol-simbol yang digunakan biasa di dalam peta geologi, itu adalah membahas peta geologi. Ya. Baik, pendahuluan yang pertama. Peta geologi adalah bentuk ungkapan data dan informasi geologi suatu daerah atau wilayah termasuk dengan tingkat kualitas berdasarkan skala. Kalau ada peta administrasi menggambarkan tentang batas desa, tentang batas desa dengan desa, batas desa dalam satu kecamatan, batas desa dalam satu kabupaten. Peta geologi itu adalah peta yang menginformasikan informasi geologi. Apa itu informasi geologi? Yang pertama, informasi batuan. Ya. Yang kedua, struktur geologi. Kita sudah belajar tentang struktur geologi kan? Ada lapangan, ada apa lagi? Lipatan, ada atiklin, ada siklin, ada kentan, kehan. Itu nanti simbol-simbol geologi, semua informasi geologi nanti akan disajikan dalam peta geologi. Ya. Nah, menggambarkan tentang informasi sebaran dan jenis serta sifat batuan, termasuk umur stratigrafi. Ya. Jadi di bab stratigrafi kita membahas bagaimana tentang umur batuan. Ya. Kemudian struktur tektonik, ya. Tektonika, fisiografi dan sumber daya mineral serta energi ini tersi lengkap, ya. Sudah melihat bagaimana sebenarnya potensi sumber daya mineral. Peta geologi disajikan beberapa dengan warna, simbol dan corak atau gabungan ketiganya. Penjelasan tersi informasi pusat situasi daerah, statistik dan tentang geologi dapat diterangkan dalam perbedaan. Jadi beda-beda. Ada warna, makanya masuk geofisika ada surat keterangan bebas berwarna, ya. Karena memang di peta itu yang divariasikan adalah warna. Dan bayangkan berapa ratus formasi geologi itu harus disajikan dalam warna yang berbeda. Kalau ada 10 wajib berwarna. Baik, ini adalah proses lapangan kerja kegiatan pemeriksaan geologi. Jadi orang geologi begitu membuat peta geologi itu bukan kerja yang sederhana sebenarnya. Ini harus melewati kerja seperti ini. Ya. Dia harus berinterpretasi citra, penginderaan jauh, ya, potret udara, langsat dan seterusnya. Jadi maksudnya citranya itu, ya. Sebelum ini awal peta dasar, topografi, geografi, pola aliran itu maksudnya sungai, ya, sungai. Perlengkapan lapangan ada minimal palu, geologi, ya. Itu juga meteran, ya. Kemudian kompas geologi ini adalah membuat dasar sepanjang sungai, ya. Kemudian perekaman data, pengumpulan data, penggambaran, penyontohan. Nah ini luarannya, ya. Luaran yang pertama itu adalah peta interpretasi geologi dan penginderaan jauh, ya. Peta dasarnya di sini. Ya. Kemudian dari sini adalah peta geologi sementaranya adalah peta geologi awal, ya. Tahap yang ketiga, kemudian diramu dengan tahap yang ketiga yang ada mempertimbangkan teknologi, lihat bagaimana kondisi pada saat kejadian. Kalau melihat ada batuan yang itu agak bulat-bulat, namanya mau merah, kita bisa menentukan bagaimana sumber
batuan itu dengan tempat depannya agak jauh, kemudian dia agak bulat-bulat ininya, karena dia banyak terjadi pengikisan. Kemudian kalau misalkan kita lihat ada komputer yang agak menunduk, kita bisa menunjukkan bahwa batuan itu dengan tempat depannya itu ada ya, itu memang bentuk bisnisnya itu ada. Baik, jadi tahapan-tahapannya, jadi ada persiapan, dan ini yang kedua ini adalah penelitian lapangan. Kemudian ini adalah penelitian yang sudah di-lab ya, kemudian ada program ini, ada tahap persiapan dengan peta-peta yang berbasis satelit. Kemudian kita ke lapangan dengan kajian apakah singkatan batuan, kemudian jenis batuan yang kita temukan, kemudian mungkin juga ada temuan sungai, temuan-temuan yang lain ya. Ini contoh observasi lapangan ya. Seperti batuan yang tidak mati ya. Ini dia datang ke sini kemudian mengambil sampel batuan, nanti banyak yang dikaji. Sampel batuan itu dia dilihat bagaimana warnanya. Warna batuan itu mengindikasikan mineral yang dikandungnya. Apakah mineral gelap atau mineral terang? Mana yang paling dominan? Ya, itu untuk melihat apakah batuannya bersifat asam atau basah. Gitu. Kalau dia misalkan gelap, ini basah. Ya, kalau misalkan dia terang, ini bersifat asam. Karena memang di dalam batuan itu, di batu-batu misalkan asam basahnya itu dia dari kandungan mineral silikat disebut dua. Ya. Kalau misalkan dia tinggi, dia akan cerah warna. Kalau misalkan dia rendah, bersifat basah dia akan terang. Itu banyak hal. Ya. Belum lagi misalkan warna-warna yang mengidentifikasi mineral. Ada warna hijau, warna merah, warna kuning. Ini di bawah lab ya. Kemudian buktinya ukuran batuan ini kan ada yang kasar-kasar, ada yang halus-halus. Batuan beku misalkan, beku. Ada batuan beku yang buktinya kasar ya. Itu bisa dijelaskan bahwa batuan beku yang buktinya kasar itu dia membutuhkan waktu yang relatif lebih lama gitu, ya. Karena dia membutuhkan bawah permukaan. Yang halus-halus dia membutuhkannya lebih cepat. Makanya yang halus itu sebagai mempunyai tekstur apanitik dan kasar mempunyai tekstur. Kemudian nanti kompas itu untuk melihat kalau misalkan ada batuan yang terdapat sesar di situ. Terdapat sesar itu ada dua, strike dengan gimana? Nah, jadi kita sampaikan ya, ada strike-nya ke mana, dan cara penulisannya gimana, kemudian gimana bagaimana. Ya. Ini pengukuran strike atau jurus dan kemiringan atau ring. Ya. Kalau misalkan kita sudah belajar tentang ketetapan perhitungan, misalkan seperti ini ya batasannya seperti ini sebenarnya. Ini blok, di sini adalah blok hanging wall, di sini blok wall. Ya, masih ingat ya? Jurus atau strike itu arah ini kemana? Oke, ini ya. Kalau saya lihat dari atas, arahnya kan ke sana, bisa ke sana, bisa ke sana kan? Kata-kata misalkan arahnya ke sini. Ini strike. Ini arahnya ke kepada aja. Secara dia bukan jam-jam ya. Ini adalah kalau kita lihat ini misalkan 45 derajat ya. Berarti cara menulisnya itu adalah N coba 45 derajat is. Untuk apa sebenarnya fungsinya? Fungsinya adalah kita ingin melihat kepenulisannya di lokasi yang berbeda. Misalkan kalau kita menemukan sesar yang lain, kalau arahnya kebetulan kontinu dari yang kita temukan di awal, jadi menunjukkan bahwa sesar itu kontinu dari sana ke sini, menembus dia. Jadi kita bisa merekonstruksi sesar itu sejauh mana kemenerusannya. Salah satunya ya. Kemudian ini kemiringannya, sudut kemiringan. Kalau misalkan ini adalah sesar, ya. Sesar apa nih? Ini blok 1, ini blok apa? Namanya blok ini wow. Ini blok ya, sebenarnya ya. Ini sesar apa nih? Naik ya? Sesar naik ya? Nah, ini kan arahnya kan berarti ke sana kan? Masuk arah ininya, arah apa? Arah
Kalau kita di atas ya dia bisa dari ke utara, bisa dari ke gunung, bisa dari ke selatan, bisa ke barat. Ya. Nah, dia itu kemiringan ini. Itu di apa? Ya, ini, ya. Kalau dia tegak, dia berarti 60 kan? Jadi begitu begini. Nah, caranya itu arahnya ke sana atau ke sini itu nanti dengan kaidah tangan kirinya begini model. Ya. Arah dip itu begini, ya. Ini sudut dip, ini arah dip. Ya. Arah selainnya ke sana, ya. Oke, ke sana. Ya. Jadi dengan jempol ini akan kerja, kemudian ke sana itu ada selainnya. Pakai ini saja. Baik, ini adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur saya dengan dip, yaitu kompas geologi. Ya. Kemudian ini ada indeks pin. Indeks pin ini adalah indeks yang menunjukkan apa namanya satu derajat satu lingkaran dari 0 sampai 360 yang menunjukkan arah. Kalau arah utara itu berarti 0 atau 360 itu kan ke utara. Kalau misalkan ke timur berapa? 10. Kalau ke selatan 120. Kalau ke barat 3. Ini nanti ada kilometer scale, skala kilometer. Ini kilometer. Kemudian ini adalah high level, kata orang sih level mata lembu. Baik, ini adalah kata letak yang umum digunakan dalam menyajikan peta geologi. Nomor 2 ini apa nih? Satu ini petanya ya, kemudian sampingnya ada legenda. 2 itu biasanya instansi penerbit. Bukan hanya di sini sebetulnya di bawah juga boleh. Tapi instansi itu biasa disebutkan, diterbitkan oleh apa? Kalau misalkan geologi itu paling banyak disebutkan oleh Pusat Survei Geologi, ya. Karena ya buatnya nanti sama, ya. Nanti kita buat misalkan kita daerah yang kita lakukan penelitian di sana, kemudian sumbernya jangan lupa ditulis di bawahnya, sumbernya dari PSG Bandung. Kemudian relasi satuan peta, ini kalau misalkan ada menulis ada korelasi di stratigrafi, biostratigrafi, kenostratigrafi, atau misalkan biostratigrafi itu juga bisa. Uraian singkat setiap satuan di sini. Simbol peta geologi yang digunakan tadi semua sebenarnya itu. Kemudian peta indeks pemetaan geologi para pemeta dan penelaah. Kemudian definisi kalau misalkan diperlukan nama lembah daerahnya apa, kemudian daftar istilah di sini. Ya legenda, kalau misalkan ada warna kuningnya apa? Kalau misalkan itu warna biru laut, misalkan biru lautnya apa? Perairan, sungai, laut. Ini manfaat peta geologi, ya. Ada 5 paling tidak, tapi banyak sekali sebetulnya. Yang pertama adalah teknikan untuk geotek, teman-teman engineering sipil itu juga butuh data geologi. Minimal misalkan mereka memerlukan seberapa dalam lapisan lunak, ya. Itu apa? Untuk fondasi, ya, salah satunya. Kemudian perencanaan wilayah dan kota, perencanaan tata ruang, misalkan ada area-area yang rawan gempa, pertambangan ini juga, ya. Bisa memang di peta geologi itu menjadi survei awal dalam tahap penambangan, ya, tahap awal proses penambangan. Dan perminyakan itu juga yang perminyakan potensi sumber daya gas dan minyak bumi, kemudian industri potensi sumber daya air dan manfaat peta geologi, termasuk kita sipil minyak. Oke, di dalam geofisika itu ada proses interpretasi, ya, proses interpretasi. Jadi geofisika itu kan hanya mengukur parameter fisis. Yang didapatkan itu angka-angka, nilai-nilai. Melakukan survei geodesik yang kita dapatkan itu angka resistivitas, gitu. Angka resistivitas. Kita perlu data geologi
di lokasi penelitian untuk melakukan interpretasi. Resistivitas yang rendah ini ditafsirkan sebagai apa? Oh, nah ini ditafsirkan sebagai misalnya lapisan lempung misalnya. Peta geologi cocok mengandung informasi yang terdiri dari lempung. Yang tinggi ini apa misalkan? Oh, yang tinggi ini adalah lapisan pasir misalnya. Nah, di peta geologi juga menunjukkan hal demikian. Ya, itu membantu dalam melakukan interpretasi. Kenapa? Karena memang besaran yang diperoleh oleh geofisikawan, besaran-besaran itu sangat multi interpretatif, ya. Yang mempunyai resistivitas rendah itu bukan hanya lempung, ya, air tanah juga rendah. Jadi sangat banyak sekali. Kita ingin memilih, menentukan mana yang kita interpretasi itu berdasarkan peta geologi salah satu. Ya, jadi makanya di teman-teman kalian yang melakukan penelitian pada saat sidang, pada saat sebuah skripsi, hampir mungkin bisa saya bilang yang topik geofisika bumi padat, ya, hampir saya pastikan 90% menyajikan kondisi geologi daerah penelitian. Kecuali yang hidrologi itu tidak perlu, yang sains atmosfer itu tidak perlu, tapi yang geofisika bumi padat bahkan hampir 100% pasti menceritakan tentang kondisi geologi daerah. Supaya apa? Supaya gambaran awalnya sudah ketahuan. Oh, di lokasi penelitian ada litologi pasir, ada litologi lempung, ada litologi batuan lempung granit, ada dan sudah punya gambaran awal. Kita konfirmasi dengan hasil penelitian kita, cocok dengan nilainya. Selanjutnya, yang lain, Nanda. Silakan. Kira-kira detail manfaat geologi untuk eksplorasi migas. Jadi minyak bumi dan gas itu yang dilakukan eksploitasi itu minyak bumi yang terjebak. Batuan apa? Batuan impermeable, ya, batuan impermeable. Jadi batuan impermeable itu batuan yang tidak bisa meloloskan fluida. Jadi migas itu terbentuk di batuan induk. Di batuan induk ini tempat produksi migas, yaitu perubahan dari bahan-bahan organik menjadi migas di situ. Kemudian dia bermigrasi karena tekanan mikrostatis, dia bermigrasi. Kemudian begitu dia mau bermigrasi, dia akan terakumulasi di jebakan tadi itu. Nah, jebakan ini kemudian yang dilakukan eksploitasi di sini. Ya. Jebakan ini biasanya sebagai cekungan. Geologi diperlukan untuk melihat apakah di suatu lokasi itu ada cekungan atau tidak, apa jebakan atau tidak. Karena salah satu yang bisa menjadi jebakan itu adalah lipatan batuan, antikline. Jadi misalkan ada batuan yang seperti ini, kan? Lipatan ini, itu dia akan bisa menjebak migas itu di sini. Dia akan terakumulasi di sini, migasnya. Nah, geologi itu diperlukan untuk melihat ini. Gas itu bermigrasi itu melalui batuan reservoir. Batuan reservoir itu adalah batuan yang bersifat permeable. Sifat permeable. Batuan yang kalau impermeable, batuan yang tidak bisa meloloskan fluida. Kalau permeable, dapat meloloskan fluida. Dapat meloloskan fluida. Gitu. Fluida itu apa? Cairan liquid. Material yang bisa mengalir. Maka gas itu disebut fluida karena gas itu mengalir. Reservoir itu batuan permeable bisa meloloskan. Tempat migrasi, ya, salah satunya adalah batu pasir, serpik, batu gamping. Nah, batuan itu bisa terinformasikan di awal dengan data geologi. Ya. Jadi kita tahu dengan itu, dengan adanya batuan reservoir di situ, dengan peta geologi. Tahu dengan struktur ini ya dengan survei seismik saja. Kita survei seismik, di sekitar lokasi ada struktur antikline, kemudian ada batuan reservoir. Nah, kemudian cekungan. Tinggal dilakukanlah uji sampel dengan kajian kimia, dilihat apakah memang di lokasi tersebut terdapat potensi hidrokarbon atau tidak. Ya. Jadi untuk informasi jenis batuan yang mendukung sistem petroleum, ya, sistem yang
mendukung minyak bumi dan gas. Oh Pak, berarti peta geologi itu cuma memprediksi ada cekungan apa enggak, bukan minyaknya apa ada atau enggak? Bukan, ya. Kalau minyaknya ada atau tidak itu lab kajian di geokimia. Nah, biasanya juga di seismik itu akan kelihatan karena di seismik itu kan kita mendapatkan gelombang seismik ya. Kalau dilewatkan gelombang seismik itu agak berbeda kalau merapat di batuan dengan di batuan yang mengandung migas, hidrokarbon. Nanti ada istilahnya nanti, ada istilah nanti ada bright spot namanya. Kalau misalkan ada hidrokarbon di situ, amplitudenya agak lebih tinggi. Ada juga deep spot, itu dia agak blur dia. Yang awalnya misalkan ratusan begini ya. Kemudian di sini agak blur gitu. Mungkin pas dari sini agak tidak jelas. Karena memang amplitudenya mengalami pelemahan. Kemudian kalau misalkan sudah ada potensi di situ, kemudian lakukan kajian geologinya, apakah sudah matang atau belum, apakah sudah prospektif dilakukan informasi atau tidak. Jadi demikian untuk pembahasan kita. Jadi sebelum saya tutup mungkin ada salah seorang dari kalian ingin mereview apa yang sudah saya sampaikan. Silakan. Bidang geologi adalah bentuk ungkapan data dan informasi geologi suatu daerah atau wilayah kawasan dengan tingkatan kualitas berdasarkan skala. Nah, dalam pembentukan peta geologi ada tahapan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu persiapan, kedua penelitian lapangan, ketiga kegiatan studio, dan yang keempat pelaporan. Kira-kira nambahkan manfaat. Boleh, silakan. Ada beberapa. Yang pertama itu untuk keteknikan, yang kedua itu perencanaan wilayah, terus ada untuk perminyakan, pertambangan, dan industri. Tapi manfaatnya untuk kita sebagai seorang geofisika itu untuk menentukan apa yang terkandung dalam tanah dengan data yang telah kita lakukan. Misalnya kita survei ke lapangan, kita menggunakan alat untuk mendeteksi nih ini nih apa sih, tapi kan kita cuma dapat data itu berupa angka. Nah, kita tuh perlu yang namanya peta geologi untuk mengetahui nih, misalnya nilainya segini, itu tuh apa yang terkandung. Baik, terima kasih atas atas partisipasinya. Insyaallah kemudian kita sekian. Kalau begitu saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.